Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metodologi pembelajaran IPA MI, yang dimana dosen pengampunya Bapak Afandi MPD. Video ini adalah merupakan video praktik mengajar yang saya lakukan, yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Enjoy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, anak-anakku sekalian, perkenalkan nama Ibu Nora Citraryani. Coba bilang hai Ibu Nora. Hai Bu Nora. Halo. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita belajar tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kan. Nah, coba nih Ibu tanya, ada yang tahu nggak sih apa itu ilmu pengetahuan alam? Tahu nggak? Enggak. Oke, Ibu jelaskan ya. Ilmu pengetahuan alam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, tanaman, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja nih ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu kebersihan, keamanan, dan juga kesehatan. Dan tujuan pembelajaran kita pada pelajaran hari ini adalah yang pertama, menyebutkan kegunaan makhluk hidup di sekitar. Yang kedua, menyebutkan bahaya makhluk hidup di sekitar. Oke, langsung saja nih ya, materi kita adalah tentang tumbuhan dan juga hewan. Yang pertama nih, kita akan belajar tentang bahaya dan kegunaan hewan di sekitar. Oke, coba Ibu mau tanya nih, hewan apa saja sih yang ada di sekitar kita ini? Coba sebutkan. Kucing, Terus sapi, ayam, burung, kambing. Dan masih banyak lagi kan? Berarti banyak sekali hewan yang ada di sekitar kita ini. Oke, hari ini perlu kalian ketahui juga nih ya, hewan itu ada 2 kategori nih. Yang pertama hewan jinak dan juga hewan buas. Nah, coba nih Ibu punya teka-teki untuk kalian. Ada gambar di samping ini kan, bisa kalian lihat. Ibu minta kalian kategorikan yang mana hewan buas dan juga yang mana hewan jinak. Tapi sebelumnya Ibu contohkan dulu. Contohnya seperti buaya nih. Buaya ini termasuk dalam hewan buas. Ibu letakkan di sini ya. Yang kedua itu ayam. Nah, ayam ini itu termasuk hewan jinak. Nah, sekarang masih sisa 4 gambar ya. Ibu ingin kalian maju ke depan, tunjuk yang mana hewan jinak dan mana hewan buas. Coba Nosa yang pertama, sekarang maju ke depan. Oke, apa itu? Beruang untuk hewan buas. Pinter. Selanjutnya kucing untuk hewan jinak. Pinter. Oke, pinter sekali ya Nosa. Tepuk tangan untuk Nosa. Selanjutnya Anis di depan. Sapi. Sapi hewan jinak. Kalau beruang hewan buas. Oke, pinter juga ya. Tepuk tangan untuk Anis. Oke, Ibu jelaskan ya, mengapa ini termasuk dalam kategori hewan buas dan ini termasuk kategori hewan jinak. Nah, perlu kalian ketahui anak-anakku ya, hewan buas adalah hewan yang dapat membahayakan manusia, sedangkan hewan jinak adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Paham kan? Paham. Oke, perlu kalian ketahui juga nih, hewan itu memiliki senjata alami. Tahu nggak sih apa itu senjata alami hewan? Enggak. Tidak tahu. Beri satu contoh ya. Contohnya seperti buaya. Buaya ini senjata alaminya adalah giginya yang menguncing. Itu adalah senjata alami hewan. Sedangkan ayam itu senjata alaminya adalah kuku, yaitu kukunya itu yang tajam. Coba, kalau beruang itu senjata alaminya apa? Kuku yang tajam. Ya, kuku. Pinter. Kalau kucing? Kuku juga. Kalau elang? Kukunya juga. Kuku. Kalau sapi? Sapi itu senjata alaminya itu ya kakinya. Kalau misalnya apa itu bisa kakinya itu kuat
Ini bukan tempe ya, tapi ini daging sapi. Dagingnya bisa kita konsumsi dan susunya juga bisa kita minum. Nah, ini merupakan hewan yang dapat menguntungkan manusia. Selain ada hewan yang dapat menguntungkan manusia, ada juga nih hewan yang dapat merugikan manusia. Contohnya seperti gambar yang akan Ibu ambil ini ya. Nah, ada dua gambar. Ini ada hewan yang mengelilingi makanan, yaitu lalat, dan ada apa ini? Ini nyamuk. Nah, ini merupakan hewan yang dapat merugikan manusia. Mengapa begitu? Karena apabila suatu makanan dihinggapi oleh lalat, maka makanan tersebut dapat membuat manusia itu sakit. Jadi lalat ini tidak sehat untuk manusia ya. Apabila kalian menemukan makanan yang dihinggapi oleh lalat, jangan kalian makan karena itu dapat mengakibatkan kalian sakit. Dan juga ini nyamuk. Ini adalah nyamuk DBD ya nak. Nah, nyamuk ini juga dapat berbahaya bagi manusia. Mengapa begitu? Karena jika kalian terkena gigit oleh nyamuk ini, kalian akan terkena sakit DBD. Paham? Paham. Oke, sekarang kita sudah membahas tentang manfaat dan bahayanya hewan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan kegunaan tumbuhan. Nah, coba nih Ibu mau tanya, sebutkan tumbuhan apa saja yang ada di sekitar kita ini. Seperti sayuran, Sayuran, terus bunga, bunga, terus dan tumbuhan tanaman obat dan masih banyak lagi ya. Oke, Ibu ingin kalian mengetahui bahwa tumbuhan itu juga selain hewan, tumbuhan juga memiliki senjata alami. Contohnya ini seperti bunga mawar. Ini bunga mawar ya. Mungkin warnanya tidak terlihat merah. Oke, Ibu akan menyebutkan senjata alami dari tumbuhan-tumbuhan ini. Jadi 3 macam gambar ini coba kalian perhatikan ya. Nah, ini adalah bunga mawar. Senjata alami bunga mawar adalah duri. Sedangkan senjata alami dari salak itu adalah kulitnya yang berduri. Nah, ini adalah, terus yang kerennya adalah ini apa yuk? mango. Ini adalah buah mangga. Nah, buah mangga ini senjata alaminya adalah getah. Oke, paham kan? Coba Ibu tanya lagi. Mawar tadi apa senjata alaminya? Duri. Kalau ini salak? Kulitnya yang Ruci. Kalau ini tadi? bergerak. Oke, pinter. Ingat ya.
tanaman menghasilkan buah? Yang mana nih? Oke, buah mangga ya. Pinter. Selanjutnya satu lagi nih, dua lagi ya. Yang menghasilkan sayuran. Oke, apa itu Anis? Sawi. Pinter. Selanjutnya yang menghasilkan makanan pokok apa? Ubi. Pinter. Itu singkong ya. Oke, sudah. Oke, Anis sebentar ya, tentang petani. Selanjutnya Nosa usulkan. Tanaman yang menghasilkan sayuran yang mana? Apa itu Nosa? Terong. Pinter. Di mana letaknya? Di sini. Oke, pinter. Selanjutnya yang menghasilkan makanan pokok yang mana nih? Oke, pinter. Nah, berarti si rambutan tanaman menghasilkan buah. Oke, sudah tahu kan? Ada yang mau bertanya nggak nih? Dari materi ini ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang tanaman menghasilkan makanan pokok, yang menghasilkan buah, dan menghasilkan sayuran? Ada yang mau bertanya? Oke, Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu ingin menjelaskan. Coba Ibu ingin bertanya kepada kalian. Tahu nggak sih kenapa di ini kan makanan pokok ya? Mengapa tanaman ini merupakan tanaman yang menghasilkan makanan pokok? Tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa nggak tanya tadi? Malu. Oke, tidak apa-apa ya. Ibu jelaskan nih. Kalian pasti mengetahui bahwa tanaman yang menghasilkan makanan pokok adalah semua jenis makanan yang menjadi sumber gizi dasar bagi manusia. Nah, makanan pokok tidak menyediakan gizi secara menyeluruh sehingga butuh didampingi lauk pauk. Nah, maka dari itu si padi ini kan dia menghasilkan beras kan. Nah, maka dari itu dia merupakan makanan pokok karena gizinya tidak menyeluruh. Dia ditemani oleh lauk pauk. Begitu juga dengan singkong. Singkong kalau kita makan cuma singkongnya saja kan hambar seperti itu kan. Maka dari itu dia termasuk dalam gizi yang masih membutuhkan lauk pauk. Begitu juga dengan jagung. Oke, paham kan? Kalau buah tadi ya pasti yang berbuah, sedangkan yang sayuran ya sudah bisa kita lihat sendiri kan sayuran seperti apa. Oke anak-anak, tibalah kita pada akhir dari pertemuan kita hari ini, yang dimana Ibu ingin kalian menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Coba simpulkan nih. Siapa yang mau menyimpulkan, angkat tangan? Nosa, oke Nosa ya. Ayo silakan Nosa simpulkan. Hewan Yang berbahaya adalah hewan yang berupa hewan buas. Hewan yang menguntungkan manusia yaitu adalah hewan yang lebih dominan pada hewan jika atau hewan yang dipelihara oleh manusia. Oke, kesimpulan untuk hewan itu berarti hewan yang berbahaya itu adalah hewan yang buas, lebih ke arah hewan yang buas ya. Nah, kalau hewan yang manfaat dari hewan sendiri itu lebih ke arah hewan yang jinak atau hewan yang dipelihara oleh manusia. Nah, kalau yang tumbuhan siapa yang menyimpulkan? Oke, Anis yang menyimpulkan ya. Gimana? Tumbuhan yang menghasilkan makanan pokok, buah, sayuran. Bahaya tumbuhan adalah tanaman senjata alami dari tanaman tersebut. Oke, ibu inti kan ya. Nah, jadi pada intinya tumbuhan itu yang manfaatnya itu atau gunanya itu adalah dapat menghasilkan makanan pokok, dapat menghasilkan makanan yang berupa buah, dan dapat menghasilkan makanan yang sayur-sayuran. Dan bahayanya dari